pagi. Good morning everyone. Selamat pagi geng duet. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Coba ya, kita absen dulu teman-teman yang sudah hadir. Aku tuh kemarin diingetin sama geng duet. Jadi kalau nonton ada satu geng duet yang ngingetin katanya, Om Dev cobain fitur absen di TikTok tuh jadi ada hati orange tuh di atas tuh. Nah, katanya bisa di tap-tap tuh itu tuh ya. Jadi tap-tap hati orange tuh. Cobain deh, katanya itu absen. Cobain ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di Kendari, selamat hari Jumat. Salam untuk yang berada di Bogor. Selamat pagi. Apakah ada teman-teman yang ada di Bali? Ya, beberapa hari kemarin nggak sempat kita bahas. Bali sempat banjir ya. Semoga teman-teman yang ada di Bali baik, sehat, aman, dan sudah kembali mulai surut ya. Hope everyone is safe and sane. Bali katanya hari ini cerah dan pasar cerah. Berarti banjirnya sudah surut ya. Iya, aduh puji Tuhan banget. Selamat pagi dari Sudirman Park. Good morning untuk Kerobokan, untuk Jakarta yang lagi menyapa dan menikmati dari Singapura sambil setrikaan katanya. Iya, pagi-pagi. Aku nggak tahu ya, aku tuh dari semua jenis pekerjaan rumah, aku tuh paling nggak kuat dengan setrikaan. Nggak. Aku tuh mendingan nyuci piring, nyuci baju, bebenah, dan pekerjaan rumah yang lain. Tapi kalau nyetrika baju, panas, nggak kuat. Hai, selamat pagi Manado. Selamat pagi, Hitampi. Halo. Oh, anak-anak. Kok nggak bisa ya? Oh, lo nggak bisa suara bajai begitu, suara knalpot ya? Kok nggak bisa ya? Gini. Nah, Iya. nggak bisa lagi. Kok nggak bisa lagi ya? Dikumpulin dulu Gimana napasnya sih? di perut, diafragma, ya, dikumpulin dulu di perut. Ayo, para penyanyi, para penyiar radio, ya, diafragma. Dikumpulin dulu, pikirkan semua beban hidup, ya, beban hidup. Terus dikumpulkan di perut, beban hidupnya, ya, sebel-sebelnya, susah-susahnya, baru dikeluarkan dari bibir. Gini. Kok nggak kedengeran di lo? Nggak kedengeran di lo. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran di lo. Nggak kedengeran. Di gua kedengeran nggak? Coba. Kedengeran nggak? Kedengeran? Di lo nggak kedengeran lo. Nggak kedengeran. Coba lu pukul meja. Nggak kedengeran lo lu pukul meja. Oh, ini gue canggih. Ih, hebat banget loh. Nggak kedengeran loh. Bahkan Iya kan? suara nggak kedengeran. Gue kedengeran nggak pukul meja? Kedengeran? Ih, lo nggak kedengeran loh. Iya. Tapi suara Iya. aku kedengeran kan? Kedengeran. Mungkin dia ada cancelling noise. Iya. Ih, keren loh. Iya. Kayak yang ngasih lo berarti kan lo nggak beli sendiri kan itu kan? ada engrave, ada Iya. engrave Nina minanya. Oh, orang ada tuh yang beli berarti beliin buat lo. Alhamdulillah. Emang ada untung-untungnya ya temenan sama orang ada ya. Iya ya, tanda cinta. Tanya dong, kenapa gue pagi-pagi udah Kenapa kamu pagi-pagi begitu? Mau konser barengan sama Andin? Mau Enggak. lagi vokalisi? vocalizing. Oh, Andin mau konser ya dalam rangka ulang tahun dan juga 25 tahun berkarya. Iya kan? Apa judul konsernya? Semara Nada, Semara Dana, Semara apa ya? Semara Cinta apa ya? Teuing dah.
Heeh. Kayak Iya, gitu-gitu ada deh. ya, ada ya. Heeh. Ah, iya 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 iya. Suara asmara. Suara asmara, suara asmara. Suara asmara. Mm-mm. Gimana, sehat? Gue pagi ini fisik apa mental nih? Fisik dulu. Fisik oke lah. Fisik Oke. oke. Fisik oke. Eh. Badan udah olahraga rutin. Gue lihat kan lo tuh Enggak Lari lah sesekali. enggak rutin. Tapi kan minggu kemarin lu olahraga. Cuman hari Senin aja. Terus gue berusaha untuk hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat bubar semua. Oh, hari Senin lu di Fitness First mana? Di Cepek. Di sentra di Celebrity Fitness. Di TA. Bukan. Kalau FF di TA, kalau Celebrity Fitness di CP. Oh, di Cepek. Iya, berarti bener dong tadi gue. Nggak rutin. Gue capek ya gue ngobrol sama lu ya. Baru sekali. Nggak gini maksud. baru sekali. Berantem Ini kan yuk. belum rutin. Kan nggak rutin. Lo bilang udah mulai rutin, belum. Ya, Nggak berhasil gue. Nggak berhasil. Oke. Kemarin gue ikut kelas High Rocks di Kemang. Iya, gue lihat. Gue iri banget ngeliat lo bisa olahraga gitu siang-siang. Iya, lu lihat nggak High Rocks itu kan high Lihat. intensity gitu ya. Timetable gue tuh, gila banget kan. Gue tuh udah berasa sarum bewas, tau nggak sih lo? Benar. Tapi- Capek sama aku ya. Aku juga capek sama diriku kok, sama. Iya, ganti deh Wet, diri lu Wet. Iya, ini juga gue mau mengganti diri gue. Casing handphone 5110 kali ah. Bisa gonta-ganti ya. Enggak, gue mau cerita. Memang that's the thing ya, Iwet ya. Kemarin kan gue olahraga High Rocks tuh. Gue kan udah cukup beberapa kali kalau siang-siang nggak ngapain. 9:30, jam 10, gue ikut deh gitu. Seperti yang gue sering ceritain, teman-teman olahraga gue ya ibu-ibu di Kemang sama bapak-bapak bule yang gue nggak tahu ya apa kerja apa enggak sih itu bapak-bapak jam segitu pada olahraga High Rocks. But Jam berapa anyway. itu lo olahraganya? Lo jam berapa 10. olahraganya? 9:30. 9:30. Entrepreneur tuh berarti itu dia tuh. Iya, ada satu gitu ya, gue nguping sebelum kelas mulai, dia sibuk di telepon, kayaknya penasehat keuangan ya. Soalnya dia sibuk gini, iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Pokoknya selama dana darurat Ibu aman, yang lainnya itu bonus, nggak apa-apa ya, kita secure gitu-gitu. Gue gini, Anyway gitu, memang olahraga tuh juga kadang gitu ya, up and down. Kayak gue selesai olahraga, terus ada satu ibu di samping gue bilang gini, you know what? Last week I feel I was stronger than today. Today I felt so weak gitu. I felt so weak gitu. Demotivated, you know. A lot has been going on in my mind gitu. But you, oh my God, you are getting stronger ya. Dia gitu kata si ibu-ibu. Ibu-ibu Jepopeng dengan bahasa Indonesia patah-patah. Terus gue gini, yes, but compared to you ladies, everyone is stronger than me. It's okay, keep on going, keep on going. If you don't feel like it, just push yourself. Iya, gue tuh cuma mau bilang gini, emang ya Wet ya, olahraga tuh gue tuh nggak selalu setiap kali gue berangkat ke olahraga tuh pengen loh. Males kayaknya ya ngomongin gue ya, kayaknya nggak minat Gue- ya. Aduh ya Allah, salah aja. Lebih Mending gue sincere. mending gue ngomong sama ibu Jepopeng deh, biar kata bahasa Indonesia juga patah-patah, kagak ada salahnya gue kayaknya kalau di mata dia mah. Terus tapi gue paksa diri gue waktu ngobrol sama Dion Wiyoko ya kan di Brunch with Dave ya, Dion Wiyoko. Kenapa lagi lu bakal? Iya. Gak apa-apa. Udah muka gue kurang sincere, lu udah ngomel tapi lu tetap lanjut cerita ya.
Ini Ya. kayak emak-emak Pak Sutri, istrinya udah gak ada harapan sama suaminya, kayak udahlah, tapi ngomong terus, ngomong terus. Kan gitu ya. Kalau istri-istri itu udah kesel banget sama suaminya, lagi ngomong terus suaminya tuh kayak udah loyo gitu, lodo gitu. Kamu tuh nggak ada semangatnya sama sekali. Ngomel, terus suaminya, oh iya. Ngomong lagi dia. Iya. Kenapa ya perempuan itu doyan Iya. banget merepet ya? Gue juga nggak ngerti. Oke, Dion Wiyoko lanjut. Dion Wiyoko. Dion Wiyoko tuh pada saat gue brunch with Dave, dia cerita gitu. Jadi rupanya dia itu baru mulai nge-gym lagi, kan dia sekarang gila-gila nge-gym sama gila-gila high rocks. Itu Iya. untuk film Normal Woman. Oh, lah kan udah tayang. Keterusan. Jadi Oke, terus? sebelum Normal Woman, dia bosan dengan nge-gym, terus akhirnya dia tenis. Terus. Tetapi dalam rangka persiapan Normal Woman, dia tuh diminta oleh Lucky. Lu jangan tanya Lucky siapa. Gue ketika dia bilang, gue kan disuruh Lucky, gue gini, gue iya aja. Seolah-olah gue bagian dari komunitas sineas Indonesia. Ngerti? Jadi gue gini, tahu kan Kak, tahu kan Dave, dia manggil gue kan Dave, tahu kan Dave, Lucky kan detail banget dalam hati gue. Lucky siapa anjir? Lucky siapa? Lucky Guswandi bukan sih sutradara kan? Lo kalau Lucky itu either Lucky Look gitu ya, Lucky Luck, atau satu lagi Lucky Element ya kalau lu ya. Lu kira-kira aja sendiri Lucky apa ya gitu. Jadi gue gini, memang iya Lucky itu gitu. Dia tuh pengen badan aku tuh tone rip gitu. Terus gue gini, gue udah bisa tebak pasti untuk opening scene film itu kan. Iya, dia bilang gitu. Dia tuh pengen karakter yang digambarkan itu sangat apa tuh ya, seksual gitu. Lo tau gak sih? Gue tuh bahkan cukur alis, dia bilang gitu. Gue shaving, kata si Dion gitu. Khusus untuk film Normal Woman itu gitu. Nah, gue cuma dikasih 2 bulan untuk badan gue tone. Gue high rocks. Sekarang keterusan loh gitu. Terus dia bilang gini, yuk ikut high rocks yuk sama gue. Terus gue gini, waduh, enak nih kayaknya high rock sama dia ya. Karena gue gini, iya gue suka lihat tuh di Instagram lo. Iya, panas banget sampai buka baju. Iya, gue gini, wah seger juga nih pemandangannya. Oke. Parah. Jesus. Amit. Loh. Parah. Olahraga tuh kita juga butuh pemandangan, Wet. Olahraga tuh kita butuh pemandangan. Geli anjir. Bodo amat anjir. Terus gini. Terus gue bilang sama Dion, kamu suka high rocks gak sih? Terus gue bilang gini, gue suka, tapi gue di fitness first. Gue bilang gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting harus. Tapi seneng kan? Gue gini, gimana ya menggambarkan hubungan gue sama high rocks itu? 5 menit pertama ketika gue datang tuh, gue tuh kayak, ngapain gue ada di sini? Ini banget kata dia gitu. Tapi begitu lewat 15 menit dan setelah selesai sejam tuh, you feel good about yourself, right? Banget, gue bilang gitu. Terus udah gitu abis itu rasanya apa? Lapar, gue bilang gitu. Nah, tunggu ya. Gue memang mengakui, Web, kalau kita high intensity workout itu kan laparnya gila-gilaan ya. Terus biasanya gue bisa mengontrol diri gue untuk tidak makan berlebih. Terus gue selesai nge-gym, gue ketemu Mei Chen di fitness. Mei Chan apa Mei Chen? Mei Chan yang 200 dulu. 200. Iya, Mei Chan. Gue ketemu Mei Chan. Terus dia bilang gini, abis ikut high rocks lo. Iya, gue gini, gue nggak bisa ikutan itu. Abis itu tuh gue akan lapar seharian, kata dia gitu. Gue nggak bisa. Gue tuh olahraga, lo perhatiin deh. Gue tuh olahraga tuh sebentar tapi langsung angkat beban berat. Tapi begitu harus udah nggak punya lemak ya di badan lo, kata dia gitu. Jadi yang dibakar tuh gula. Gue gini, ya kalau gue badan gue masih lemak nih. Iya, jangan. Ya udah nanti kalau badannya udah nggak berlemak baru langsung angkat berat aja, jadi nggak lapar seharian. Gue kan orangnya gampang terhipnotis ya, Web. Gue gampang terpengaruh. Kemarin gue makan tertib, siang gue makan mutual gourmet,
Terus gue tidur siang. I was so tired, tau gak lo? Kemarin tuh kayaknya, aduh gue lelah banget sih gitu. Gue bangun, lo tau gue makan apa? Makan apa? Satu nasi mangkok mundul, Muncung. muncung, Capek banget ya Allah. satu nasi muncung fukumi dengan rendang. Oh. pakai teri kacang balado, endes banget. Selesai makan Tapi tuh kan begini. masih nasi porang masih santai Iya. kali kalau nasi porang mah, iya kan? Iya, tapi malam-malam gue tuh gini, aduh gila ya, gue nyesal banget. The point adalah, gue tuh sambil tidur gue gini, ngapain gue sesali ya? Nah, kita kan naik turun, bener gak sih, Wet? Benar. Hidup itu naik Bener. turun. Kadang lu happy, kadang lu sedih, kadang lu Iya. bugar, kadang lu loyo, kadang Betul. lu semangat, Betul. kadang lu ceria, kadang lu perlu berkeluh kesah. Betul. Ya kan? Betul, benar. Tadi ada yang nanya, gue tuh jadi penasaran ya. Tadi ada yang nanya gini, ada dua hal. Ini gue terpancing jadinya. Pertanyaan tadi gini, Gue pikir gue terpesona. gue terpancing gara-gara pertanyaan gini. Kak Iwet, masalah mentalnya masih belum beres, tanda tanya. Mungkin itu bertanya dengan nada kalem ya, dengan nada lembut ya. Tapi di gue tuh ketangkepnya nada dering gitu. Jadi kayaknya gitu ya. Nada giring anjir. Ya, nada dering ya. Terus gue jadi pingin tahu gitu. Gue jadi pingin tahu teman-teman geng duet yang budiman, yang baik hatinya, yang sangat sekali perhatian. Pingin tahu kalau di kepalanya geng duet tuh, aku tuh pekerjaannya apa gitu. Coba Pingin tahu. Ditanya ya. Kolom komentar kita buka. Kita buka. Apa sih menurut geng duet kerjaannya Iwet itu? Jadi kalau lihat dari gue tiap pagi ya, lihat gue di Instagram, apa image yang terpatri di kepalanya geng duet pekerjaan gue? Gue bacain ya. Konsultan, marketing, sales, CEO, direktur, orang sibuk, juragan keuangan. Nah ini udah mulai lucu nih. Polisi, aspri, guru tali salsa, businessman, sales, intel, penyelamat bumi, managing director, babu korporat, salon, asisten pejabat, agency, anak tiri, instruktur zumba, owner, pengendali udara, James Bond, Capster, Power Ranger, fashion designer, Angelo, Angelo, lu tau Angelo nggak? antar jemput lo. Kok gitu sih? Bener, lanjut. Coaching vokal, Apalagi? komisaris, motivator, Iya. jalan batik, babu negara, Sailor Moon, pilot. Ada yang bilang pawang komodo anjir. Ada yang bilang pawang komodo. Gini, ada yang kembali gini, pelatih Pilates, kayak F, Pilates. Ngalah-ngalahin Hans Lango, yes. Iya, agency Yeah. IA, mentalis hipnos, stafsus, pesulap, Abu Marlo kali ya. Broadway singer, pelari, Fiskus tuh apa ya? Fiskus apa sih? Nggak tahu Pawang gue. lumba-lumba, KPI keeper, news anchor, Kopassus, guru PSHT, tukang urut, Intel, calon menteri, penata rambut. Oke. Kenapa dukun bayi? Kenapa lu bertanya begitu? Kenapa gue bertanya gitu tuh karena gini. Gimana ya ngomongnya?
Nggak, gini. Gue sampai bingung loh. Coba deh gini, anggaplah ini adalah wawancara. Lu kenalan sama gue orang baru di pesta gitu ya. Halo. Hi, nice Halo. to meet you. Hi. Nice meeting you too. Yeah, hi. My name is Dave and you are? Hi, my name is Iwet. Very nice meeting you, Dave. You look good. A pleasure. Ang Shante. Ang Shante, ya. Angsa di sate. Nah, biasanya kan momen sosialisasi gini kita harus memperkenalkan pekerjaan kita apa ya. Kan cara bertanya seperti yang kita pernah bahas kan nggak enak kalau so what do you do for a living? Kan itu kayak kasar ya. So, do anything interesting in life lately? Yes, I have nah, kan ini akan mengarahkan kepada misleading nih. Jawaban gue gini. Oh yes, I have a daily morning show on TikTok. Oh, so you are a streamer? No. Okay. I think my wife is calling me. See you later, bye. Kan mulai complicated kan? Itu sama juga dengan yang ditanya Rinpoche ke gue. Hah? Dia nanya, so what do you do? Terus gue cuman gini, very good question. Terus dia bingung, hah? Dia gitu. Terus temen gue bilang gini, complicated, it's okay. Don't mind it. Oke, gue ceritanya gue PR lo boleh nggak? Gue PR lo. Boleh. Coba. Gue bikinkan kalimat yang bisa jadi template untuk menjelaskan pekerjaan. Iya. Boleh. Please do. Help me. Okay. Yes. Okay. Well, if you ask what Capek banget. Nggak kita sebagai penyiar handal dan guru komunikasi, masa begini aja nggak bisa? Iya, masa gini aja nggak bisa. Coba, go. Gini, actually, gitu. Although I host a daily morning show on TikTok, you may call me as a live streamer, but actually my main job is lalu jelaskan. I run apa sih, commercial agency? Apa sih? Advertising agency. I run an advertising agency. Bagus. Gitu. Bagus. Iya kan? I run an advertising agency. Gitu. Oke, langsung. Kalau gitu kita langsung reka adegan ya. Ketemu. Oke. Ini lagi di acara ya. Kan sambil pegang minum lagi gitu. Hello. Hi. Hello. Hi. Beautiful paintings, right, in this exhibition? Yeah, I really love it. I think the artist. Artis dodol, The artist. Ceritanya lagi di seniman udara. Ini mah nggak lulus SD deh, kayaknya undangannya di artis. Now kata artis. Artis. Lu langsung dicoret dari VIP customer yang gue udah gambar. Capek banget. Yeah. Very beautiful painting. I think it's a very great exhibition. How are you? I'm great. Are you also working in art? No, I'm not. Are you? No, well, you can say so. I'm a radio announcer. One might say that it is also art, right? What about yourself? Okay. So I host a
daily morning show on TikTok. You may call me a live streamer, but You do? yeah, but my daily job actually not a live streamer. Oh, what do you do? So I run an advertising agency. Yeah. Oh my God. How interesting. So, what's your Yeah. responsibility in your office? Well, selling. Oh, wow. Selling? Yeah. 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 Okay. No, basically, we create a strategic for brand for their communication plan and also their advertising plan. Yeah. Oh, okay. Tough job. Really? Do you think so? Yes, a lot of my friends selling and junking. A lot more easier, getting much money. See, minimal lu udah bisa tuh punya template. Iya bener. Oke, makasih ya. Apa lo mau jadi tim PR gue? Nggak Di ada, nggak ada. hire. Ya. Bagus. Ya. I like. Thank you ya. Tapi nyambung sama cerita tadi, itu sebenarnya mengarah kepada yang lo bilang tadi pertama soal olahraga. Hidup tuh naik turun ya, Bo. Iya. Hidup tuh naik turun. Ya, ada saatnya lo sedih, ada saatnya lo senang. Ada saatnya lo merasa kayak badan lo udah enteng gara-gara hipnoterapi, berat lagi. Iya, pasti. Ya, ada aja gitu. Maksud gue kayak gila ya. Baru kemarin ngomongin Rinpoche, hidup tuh seimbang. Kalau senang sedih, kalau susah gampang, kalau kaya miskin. Itu emang udah template hidup. Ya, kejadian baru kemarin. Makanya tadi dibuka siarannya dengan nggak bisa lagi. Ulang. Kayak Nikita Willy. Lo kepapar nggak? Enggak. Lu begitu nggak kayak Nikita Willy? Nikita Willy centong. Lu kayak kenal pot bajai. Coba lo lagi gitu. Coba. Nih, Coba. anggaplah ini casting untuk jadi bagian Eki Dance Company ya. Iya. Pementasan Kan ini teater. sekaligus afirmasi lo pingin jadi pemain musikal ya bersama Eki Dance. Spesifik lo Eki Dance Iya. ya. La Oke, la la yuk. la 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 la. Lah. Oh, ini sambil latihan sama nyanyi bareng Jakarta ya. Jadi digabung nih ya. Iya. Kolaborasi ya. Iya. Iya. Meda Kawu ya. Iya. Mana? Aduh capek banget. Capek banget. Kalau ditungguin gitu beban ya saya. Ember. Lu jatuhnya kayak Dulken, Bo. Lu tahu Dulken nggak? Siapa tuh? Gundul keren. Ada no tokoh komik gitu. Gitu. Yang bibirnya jontor tahu lu. Tuh. Bisa gue. Bo, itu kemarin apa? Iya kemarin gue kepapar di TikTok. Jadi kayaknya tuh Nikita Willy ngepost di Instastory-nya. Terus abis itu di pick up sama akun-akun fans club gitu. Jadi ceritanya, inti cerita dari konten itu adalah kayaknya Nikita Willy lagi liburan kayaknya ya, atau di rumahnya gue nggak tahu, ngurusin anaknya mau mandi, anaknya 2. Iya, ini kita yang tidak punya asisten rumah tangga dan inang pengasuh. Anaknya 2, ya kan? Yang satu toddler, yang satu lagi bayi. Ya. Terus gue gini, anjrit, gue tuh terhenti gitu di konten itu karena Nikita kan cantik banget ya, Bo. Cantik itu kayak anjrit, nih orang cantik banget ya. Terus dia tuh lagi bilang sama anaknya Isa yang gede, Isa mandi yuk. Intinya sih mau ngajak mandi anaknya nih, dua-duanya mau dimandiin. Yang satu lagi main yang gede. Gak mau.
langsung gitu, Bo. Gak mau gitu. Terus udah gitu, nggak boleh gitu, sambil dia bukain baju anaknya yang bayi. Anak yang bayi lagi dibukain baju gitu. Nggak boleh gitu, ayo mandi yuk gitu kan. Cantik, kayaknya tuh tenang gitu ya. Kayaknya tuh bisa mengendalikan emosi. Soft spoken. Terus abis itu nggak mau, anaknya mulai lari tuh. Yang satu udah selesai dilepas bajunya, diturunin, ngerangkak. Terus gue gini, aduh kabur nih yang anak yang kecil. Yang satu ditangkap sama Nikita, ayo ganti baju yuk, bla bla bla. Gak mau, wah, gitu. Terus sambil pegang dinosaurus, terus gini, dipegang sama dia dinosaurus, ayo mandi yuk, Isa yuk. Terus gitu, ayo nanti mandi gitu. Mau mandi sama adek nggak, tetap berusaha membujuk dengan soft spoken. Gue udah ngeliatnya gini, wah gila nih, ribet nih. Gak mau gitu, udah gitu-gitu tuh. Lu tau kan kayak uget-uget gitu kalau lagi dibukain bajunya gitu. Terus udah gitu kayaknya si kameramennya kayak lagi bikin konten sekalian ya. Kameramennya gini, capek nggak sih kak? Terus dia cuma lihat ke kamera. Oh, big sigh. Big sigh. Lo tau apa yang dilakukan anaknya? Diikutin malih. Gue sih kalau jadi dia gue udah nggak tahan sih. Serah lo. Lo mau apa juga bodo amat. Tapi gue bukan Nikita Willy. Iya. Gue sekarang I get the picture. Itu sih ya, gue juga kan pernah ada tuh saat dua keponakan gue more or less usianya segitu ya, menjadi ibu rumah tangga itu, ngurus anak-anak yang masih kecil-kecil begitu tuh, itu tuh momen-momen paling melelahkan loh. Itu tuh capek banget. Mau hidup lu glamor kayak Nikita Willy, mau lu soft spoken, mau lu secantik apa, tetap capek mah capek, Bo. Ibu rumah tangga mah di mana aja beban dan pekerjaannya dan kewajibannya sama. Coba ibu-ibu ya, capek mah capek. Ada yang bilang gini, kalau gue udah ngereok itu pasti. Ada yang bilang kalau gue udah ngeraung, udah bukan ngereok lagi, ngeraung. Iya. Kalau gue sih sering sekali. Ada yang bilang ini, kayaknya sih suplemen vitamin D-nya tercukupi kak, jadi dia soft spoken. Nah, nyambungnya sebenarnya adalah sama kayak kehidupan kita kan. Tempo-tempo dan semua orang tuh sama. Mau lo lihat kayaknya dia happy banget, hidupnya sangat bahagia. Dia tuh nyebutnya apa Dave? Kalau misalnya yang benar-benar kayaknya tuh yang aduh cantik banget. Bukan soft spokennya, bukan well prepared, pampered gitu kan kayaknya. Elegan. Nikita Willy elegan. Demure. Elegan dan demure. Itu semua berhubungan sama waktu ya. Sama waktu. Demit. Nikita Willy demure, gua demit. Cuma gue cuman gini, iya ya, manusia tuh sama aja, capek juga dia biar dimanapun. Iya, makanya tadi aku bilang ya, mau gentle parenting, mau lu menggunakan gentle parenting atau gentle monster, kacamata dong, atau apapun itu. Kalau kita berkaca kepada kehidupan. Kalau gentle gen kan sabun ya, Bo ya. Iya kan? Kalau kita berkaca, contoh yang lo pakai menjadi orang tua, mengasuh anak, apalagi di usia-usia kayak begitu, itu tuh melelahkan. Lepas dari usia gitu, tantangan kehidupannya beda. Ya udah pasti kadang kadang sabar lo panjang, kadang sumbu lo pendek, kadang lo manis, kadang lo pahit. Kemarin gue baca ya artikel di Psychology Today. Rupanya itu tuh disebut ya Wat dalam hidup sebagai law of rhythm. Law of rhythm? Ya, law of rhythm. Apaan tuh? Law of rhythm itu hidup itu katanya seperti ombak. Jadi
ombak kan kadang pasang, kadang surut. Apa yang naik pasti akan turun. Yang turun pasti akan ada waktunya dia naik lagi. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup ini law of rhythm, everything, anything, anyone in life itu pasti naik turun. Emosi kita, situasi, dan ketika lo mengikuti naik turunnya kehidupan, pasang surutnya itu, lo akan lebih mindful menjalani hidup lo. Lo nggak melawan, lo nggak resisten gitu. Tapi ketika lo menyadari bahwa ya kadang hari ini gue happy, besok bisa gue sedih, lo ikuti dengan mindful, justru akan membuat kita jauh lebih resilient di dalam hidup, jauh lebih bisa menerima perubahan hidup. Dengan resilient tuh bahasa Indonesianya apa ya Pak Guru? Resilient itu kalau nggak salah kadal ya. Resilient, reptilian. Capek ya? Lu juga suka kayak bajai sih, belok kiri belok kanan kagak pakai sen kan. Gua tegang ditanya resilient apa. Ini kepala gua kayak kadal deh. Tangguh, tahan banting, gigih, daya juang. Kenapa kadal ya gue jawab ya? Reptilian. Kenapa gue jawab kadal ya? Kayak kadal ya, resilient. Gak salah, kadal itu memang keluarga reptil dan emang lu terbiasa dikadalin. Atau lu biasa ngadalin klien. Lu mah jangan gitu. Lu mah rusak nama baik gue. Ingat law of rhythm, kadang dipuji, kadang dijatuhkan. Iya benar. Jadi memang begitu, kayak kayak gue contohnya soal gue olahraga kemarin gitu ya. Some days gue merasa gue sangat produktif, gue punya energi dan baterai untuk bisa melakukan 10 jenis kegiatan dalam satu hari. But some days my battery is very low and I'm not feeling very productive. Disadari aja law of rhythm gitu, naik turun. Jadi gak usah terlalu maksa untuk produktif kayak lo. Mungkin lo kan hari ini I can sense, gue kan sekarang udah manusia semi dewa ya. Ya benar. Ya kan, gue tuh dewanya 7 kali 7 sama dengan 49 ya. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Jadi gue melihat kan energi lo agak sedikit low. Ya nggak apa-apa, Wet. Masa lo tiap hari mau energi lo 100%? Law of rhythm, naik turun. Sama kayak Nikita Willy juga berarti ya. Iya. Ya hari itu emang anaknya lagi berulah aja gitu. Upil, ada upilnya, hidung lo ada upil. Gue ini manusia loh. Manusia tuh ada inupinilnya. Tadi lu dewa, sekarang lu manusia. Demi setengah. Makanya hidung gue yang upilan cuma setengah. Jadi balik lagi sebenarnya untuk bisa resilient alias tangguh, pantang menyerah. Kenapa lo ketawa? Ada yang bilang gini, iya Kak, kalau dewa itu duduknya di teratai, kalau Kadef duduknya di genjer. Sama-sama tanaman air, yes. Ya ampun. Oke, boleh lanjut ya. Boleh. Iya, boleh. Jadi kayak tadi videonya Nikita Willy yang lagi viral itu, bahwa ya emang tempo-tempo gitu ya. Lu bisa ngelihat dia satu hari di konten tuh kayaknya perfect banget, kayaknya tuh nggak ada masalah dengan mengurus anaknya, nggak ada masalah dengan hidupnya. But in another day ada juga yang lu momen kayak susah banget sih mau mandi, Isa, Nael gitu ya. Kan anaknya namanya gitu kan. Terus dan itu yang lo harus lakukan adalah balik lagi ke law of rhythm itu, ya udah disadarin aja. Karena dengan disadari itu lo akan sadar juga bahwa abis hari ini yang berat, besok insya Allah akan lebih baik, lebih ringan. Kalau nggak besok mungkin lusa. Kalau nggak lusa mungkin hari setelahnya. Karena nggak akan mungkin hari lo itu buruk terus gitu ya. Dan itu kayaknya dasar yang bisa membuat kita jadi happy kali ya, kayak gitu ya.
Iya, betul. Ini mungkin banyak geng duet yang hari ini kecolek dengan obrolan kita yang ibu rumah tangga. I think one of the toughest job in the world adalah ibu rumah tangga. I've said this over and over because I witnessed some of my best friends sail through that kind of obligation, and also my sister gitu ya. Jadi mungkin kacamatanya ibu rumah tangga, tapi bisa kita pakai untuk diri kita yang bukan ibu rumah tangga juga. Sama kita tuh perlu ya, Wet, untuk punya your moment of happiness. What do you mean with moment of happiness? Iya kan tadi gini, law of rhythm, emosi itu naik turun. Kalau Betul. kita menyadari, kayak gue kemarin, gue lagi, aduh emosi gue lagi low, energi gue lagi low. Menyadari itu, oh ya udah deh, gue akan makan enak kali ya. Apa nih yang gue inginkan? Rendang deh, gitu. Iya, cemilan. Iya, adik gue ya, adik gue, ini kebiasaan yang dia adopsi dari mami gue. Dia itu selalu punya snacks di tasnya dia kemanapun dia pergi, Wet. Oh ya? Yes, in her case itu adalah kalau kita orang Manado bilangnya gula-gula, permen, coklat, dan kita kan keluarga yang suka manis, cookies, coklat bar, brownies, pokoknya di tas itu selalu ada kue. Lu pernah tahu nggak sih ada brownies crispy? Belum, tapi ayo, ayo. Nggak, iya, you know, whatever. lemah banget anjir. Ayo. Dikasih ya. Lo bayangin deh, brownies kan udah enak ya. Terus jadi crispy cookies. Ayo sih ya. Gue ayo aja. You know, tapi make sense kan gitu. Iya. Atau Iya. masuk ke dalam folder itu juga adalah me time gitu. Aku lagi butuh istirahat. Aku pergi ke salon sebentar, cuman ngeblow atau cream bath, mani pedi. Atau lu break sebentar, lu teleponan sama temen lu, ketawa-ketawa, ngobrol, ngerumpi, ngalor ngidul, hahaha, 15 menit, 30 menit, you know, stuff like that. Atau lu pergi pilates, lu pergi pada bukan aktivitasnya, tapi you carving out sometimes also for you to recharge, to find your happiness. Kan itu Sama masuk satu juga lagi. buat kita dong. Setuju. Sama satu lagi, Bo. Lo setuju nggak? Nih gue tanya sama lo ya. Mungkin harus tanyanya sama Enes, sama Emma, sama Ethan sih. Ya, Happy mom itu akan Oh, iya. menularkan energi positif kepada keluarganya. ya, Pertama ke anaknya, ya. lalu kemudian ke suaminya, sehingga the whole family Iya. become a healthy family. Yes. Lo agree nggak? Yes, gue ingat Sophie waktu adik gue baru punya anak gitu ya. Terus punya anak yang kedua, dia bilang gini, ingat ya Dave ya, support system. Apa tuh namanya? Ya, life support atau support system gitu. Ayah, paman, ibu. Untungnya kita tinggal di Indonesia ya. Teman itu support system yang bisa membantu lo untuk bisa mendukung pekerjaan dan kewajiban serta tanggung jawab lo, Nek. Support system is also important for mothers. Tadi ada yang bilang ibu adalah nyawanya rumah, ibu adalah PLN di rumah, di keluarga. Ibu adalah PLN keluarga. Tuh, ada yang bilang begitu. Ya, nih. Riana juga setuju. Jelas, happy mom memberikan aura positif buat semua keluarga at home. Iya. Brayanti bilang jantung rumah adalah ibu. Ya, kalau nggak salah udah ada surveinya deh itu yang mengabsahkan teori tersebut gitu, bahwa energi ibu ketika lagi baik itu dia yang akan mempengaruhi dan memberikan efek positif pada perkembangan anak dan rumah tangga. I think I remember. Ini pernah kita bahas. National Institute of Health. Ya. Happy mom itu akan berpengaruh kepada perkembangan emosional anak.
Iya. ya, dan kemudian akan juga menyebarkan aura positif kepada seluruh keluarganya. Yes, gue setuju tuh ada geng duet yang bilang gini, makanya ya di rumah kalau ibu sakit, suasana rumah pasti langsung gloomy. Itu gue tuh dulu Iya. paling sebel. Kalau papi gue sakit, oke lah. Gitu. Adik gue Iya. sakit, oke lah. Tapi begitu Iya. mami gue sakit, gue sebel banget. Karena makanan jadi nggak ada, giliran ada nggak enak. Suasana tuh kayak lampunya tuh kayak redup gitu. Ngerti? Ya itu tadi PLN keluarga. Gue jadi kepikir kan tadi ada yang bilang gini, duet adalah support sistemku, duet adalah rechargernya aku, chargernya aku. Jadi ini nyambung sama gini, bangga boleh, happy boleh, jangan genit. Emang tadi datanya genit ya? Gue kayaknya nggak bisa. Jatuhnya genit anjir. Gue nggak bisa Jatuhnya genit. Gue nggak bisa membedakan emosi ya. Jatuhnya kayak mau goda-goda anjir. Gue nggak bisa membedakan emosi ya. Lu parah, ekspresi itu bukan emosi. Nah, ekspresi sama emosi aja gue nggak bisa bedain. Coba ekspresi bangga tuh kayak gimana? Coba lo kasih contoh. Makasih ya. Gitu. Oh, itu senyum di kolom komentator ya. Assalamualaikum ya traktor. Kebalik anjir. Senyum di kulum di atas traktor. Assalamualaikum ya komentator. Kalau senyum di kulum di atas komentator, jatuhnya lo minta dipangku. Aduh ya ampun. Jangan lupa pada tap-tap guys. Jangan lupa pada tap-tap ya. KPI 1 juta masih berlaku. Tapi balik lagi, bener yang lo bilang. So, kita semua setuju bahwa pekerjaan ibu itu adalah pekerjaan paling berat. Apalagi kalau lo juga punya pekerjaan di kantor selain sebagai ibu, gitu ya. Dan dengan menyadari rhythm of life aja, itu bisa membuat lo sedikit lebih waras. Karena lo menyadari bahwa, oh beratnya hari ini aja, besok mah insya Allah lebih baik. Besoknya lagi mudah-mudahan, kayak gitu kan. Cuma tetap harus diusahakan. Caranya gimana? Dengan itu tadi, pendukung-pendukung kayak misalnya mungkin nonton siaran pagi kita, ya, mungkin olahraga, Moment of happiness. yes, mungkin makan enak, Ngobrol mungkin enak. ngobrol enak, tidur siang, sama satu lagi cemilan. Itu juga bisa jadi satu moment of happiness yang harus lo punya gitu. Ya. Sekarang gue mau tanya lu deh, lu gitu. Oke, kita memang mungkin bukan ibu rumah tangga, tapi kita juga kan mengalami naik turunnya hidup ya, law of rhythm itu. Lu find your happiness moment tuh apa biasanya kegiatan yang lo lakukan dan lu cari? Nah, ini nyambung. Kenapa gue agak nyolot tadi pas lo bilang soal olahraga rutin? Karena sesungguhnya tuh moment of happiness gue itu olahraga, Dave. wow, Iya. macam Tapi ketika gue, King ya. iya, Susi Susanti saya kak. Oh, salah. Aku ralat. Lim Swicking dulu. Oh, macam Lim Swicking aja, coba. Macam Lim Swicking ya. Salah, saya Mia Audina kak. Mia Audina. Bondol. Kenapa nggak Haryanto Arbi? Kenapa nggak Taufik Hidayat ya? Kenapa pewong semua referensi lo? Iya, Bo. Gue tuh sebenarnya moment of happiness gue tuh olahraga. Dan gue kesel ketika kemudian gue tidak bisa melakukan itu. That's why gue nyolot tadi.
Atau mungkin lo udah harus kayak kalau di romantic comedy yang gue suka lihat di Hollywood itu direktur agency gitu, kalau di ruang kerjanya mereka nggak punya bangku sama meja, mereka nggak punya bangku, punyanya meja, tapi mereka jadi berdiri, jadi mereka di mejanya tuh selalu berdiri gitu, sama di samping mejanya itu ada treadmill. Mungkin lo udah harus begitu kali, Cin. Iya, atau gue bangun gym kali di kantor ya, anjay. Anjay. Selalu dewet, lo atur gimana nya. Ya. Nah, ini kan kita harus diskusi. Nah, kalau tadi kan gue udah moment of happiness gue. Kalau lu yang keibuan, apa momen happiness lo? Ya kan gue tadi bukan ibu-ibu. Kalau lu keibuan. Gue juga bukan ibu-ibu lah. Aku kan dulu. Bukan. Aku lanang loh. Aku keabuan. Ya. Jadi aku tuh nggak putih, nggak hitam. Ya. Aku nih abu. Ya. Aku nih keabuan. Paham? Paham. Kalau kamu apa? Panjenengan sebagai keabuan apa? Moment of happiness. Gue itu suka sekali dessert. Jadi dari kemarin gue tahu nih minggu ini tuh gue low. Low dalam arti ya entah kenapa, pokoknya lagi low aja. Maksudnya lagi merasa low aja energinya. Gue berusaha melarikan diri dengan olahraga, dengan yoga. Itu membantu tapi tidak terlalu. Gue tahu apa yang gue butuhkan. Makanya gue colek teman-teman gue. Weekend ini ketemu yuk. Gue perlu keluar rumah deh. Gue gini, gue mau duduk-duduk, ketawa-ketawa, mimican, sama mau makan kue. Gue gini, I need some dessert, and laughter. Gue selalu itu yang gue cari. So kalau sampai lo duduk-duduk yuk, gitu, itu it's a sign that you need happiness moment. Dan gue biasanya akan jujur, Wet. Gue tuh nggak pakai sugar coating ya. Lagi sibuk nggak. Gue akan langsung Jumat Sabtu Minggu gue nggak bisa. Jumat atau Sabtu sibuk nggak. Gue perlu keluar rumah nih. I think I need to get out. Anyone? Gue akan langsung gitu. Tetap anyone gitu ya. Dedes ya endingnya ya. Gue kalau jadi udah gitu sih langsung gue udah deh kosongin jadwal, yuk jalan yuk daripada ribet nih. Udah deh, cancel meeting lo, jalan deh, udah daripada ntar kita ribet ya. Iya, gitu gue. So happiness moment lo berarti adalah tadi manis-manis, dessert, dan setiap orang itu harus kayaknya ya punya kayak gitu-gitu ya. Dan kalau ada yang bilang gini, kalau aku ada beberapa, nggak apa-apa. Gue juga di folder happiness moment gue tuh banyak gitu. Kayak gue suka pijet. Abis ini gue mau nyari tempat pijet. Gue suka pijet, refleksi, pijet badan. Gue suka tuh kerentak abal-abal gitu. Apa sih, Bo? Kretek abal-abal apa sih, Bo? Bo, enlighten me please. Gue juga what is kretek abal-abal, Bo? Gue tuh juga nggak tahu loh. Gara-gara itu, gue tuh sebenarnya nggak tahu, Bo, kretek abal-abal itu apa. Cuma lo tahu konten kreator, kata teman gue dia terkenal banget. Namanya Resuka Bunga apa Renata Bunga? Oh iya tahu. Iya tahu gue. Yang abis operasi hidung kan? Nah itu gue nggak tahu. Dia habis operasi hidung terus. Pokoknya nggak usah disebut nama pejabatnya ya. Dia bikin parodiin pejabat gitu ya. Terus dia menggunakan ini. Atau ibu dah gantian gitu. Coba dah ibu ngerasain dilindas. Anggap aja kritik abal-abal. Kretek abal-abal. Gue tuh ketawa, gue ngakak. Terus temen gue nanya gini, lo ngerti nggak kretek abal-abal? Nggak ngerti. Nah lo kenapa ketawa? Lah dia lucu. Kebayang gue tuh gitu. Dia bukannya dia bilang tadi katanya coba gantian ibu ya, dilindes dulu. Anggap aja kretek abal-abal. Gitu.
Aduh, capek banget deh ya Allah. Jadi setiap orang tuh harus menemukan moment of happiness-nya ya. Itu Iya. tadi lo apakah dessert, apa pijit, apa cemilan, apa sih brownies crispy tadi misalnya. Ya, Dengar dengar musik gitu. iya, Kan ada kan iya, anak-anak sekarang kan suka ada playlist sendiri tuh. Happy iya, Booster Moment playlist, lagu playlist galau, lagu playlist apa. Itu kan juga sebetulnya your happiness moment, right? Tapi kalau gue lagu iya, tuh iya, songs does not speak to me gitu. Gue tuh bukan lagu kan yang iya, bisa membangkitkan mood gue. iya, Lu iya. ya Dan kalau lu itu, olahraga berarti kalau lu olahraga adalah happiness moment lu harus di dalam 1 minggu mau nggak mau you iya, carve out time. You know what? Semalam gue baru ngobrol sama temen gue ya. Eh, gue ngobrol sama dia tuh jam 9 malam. Terus gue gini, jam baru selesai nge-gym. Terus gue bilang gini, lo selesai nge-gym jam 9 malam, bisa tidur? Bisa, gue sih nggak problem. Karena gue nggak bisa, gue kalau nge-gym malam itu tidurnya susah. Terus gue gini, kesian amat trainer lu pulang malam jam segini. Lah trainer gue masih harus ke Puri. Klien berikutnya jam 10 malam. Gue gini, gila ini Jakarta penduduknya. Ada yang olahraga jam 10. Terus get this, komentarnya dia bilang gini, ih kenapa lu begitu? Komentarnya dia begini. Komentarnya dia gini. Ya well, mungkin buat orang-orang seperti kita yang baru punya waktunya selesai kerja jam 8, 8.30, tapi kita tetap perlu olahraga, ya mau nggak mau olahraga malam-malam deh. Nah mungkin lo termasuk tipe yang kayak gitu. gue coba deh. Let me try. Walaupun gue bukan Nikita Willy, I need my happiness moment. Kan apa tuh ketika kita olahraga dan kita capek tuh ada rilis endorfin kan, Endorfin, iya. gitu ya kan. Iya, 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 ya. Let me try. At least we learn something from Nikita Willy. Ntar dicari deh. Lu cari ya. Ntar gue forward ke lo ya kontennya ya. Lo Gua lihat tuh follow gimana. sih. Lu follow dia. Follow, tapi kan gue nggak pernah ngeliatin instastory orang. Oh, lu tuh kalau lihat. Oh, lu tuh nggak lihat story ya? Gue Tuh ngeliatnya bukannya story loh, bukan konten. gue bukannya timeline. Oh, Ini juga topik iya, yang iya, iya. menarik ya. I'm not a story viewer. Kalau yang muda itu nontonnya story. Iya, ponakan gue suka komplain kok. Iya. Aku story kamu juga kamu nggak pernah nonton. Iya, aku bilang bukan cuman kamu Iya. yang nggak aku tonton, semua story orang nggak aku tonton kok. Iya, 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 iya. Perbedaan Tapi lu masih- usia, Ethan. Iya, kamu masih mau main kan sama aku kalau aku nggak pernah nonton story. Mau, aku sama kayak istri-istri yang ngomel, udah nggak tahan sama suaminya, tapi dia balik lagi. Emang iya itu perkara usia, Bo. Anak muda Usia. emang nontonnya story. Story. Susah. Iya, makanya mereka biasanya ngepost dari postingan timeline, di repost ke story, karena orang lebih banyak adanya di story. It's okay. Timeline katanya bikin spam. Masa sih? Iya, story. Karena story lebih update, Kak, real time. Kalau postingan timeline kan kadang-kadang suka yang udah late post, very filtered gitu. Oh, tapi semenjak gue jadi sering upload video, follower gue nambah loh. Iya, memang itu benar. Tapi kan berarti itu membuktikan bahwa timeline masih sering dilihat orang. Beda lagi konsepnya. Iya, bukannya. Capek ya? Gimana kalau capek? Coba kayak Nikita Willy. Kalau capeknya gimana? Dia kan, ya kan, cetakan mukanya kan, ya kan selalu kayaknya tuh senyumnya tuh simpul di dalam gitu ya. Terus abis itu capek nggak, Kak?
Salah dong. Gimana sih? Oh ya, yang tadi Iya, ya. Oke. Capek nggak, Kak? Big sigh. Don't forget to find your happiness moment. Aduh. Ini tuh udah Jumat loh. Ada rencana apa nih akhir pekan nih, geng duet nih? Gue pengen istirahat weekend ini. Itu selalu Olahraga. ya. Gue mau olahraga. Itu tuh selalu ya orang yang kerja kantoran begitu nyampe di hari Jumat ketika ditanya mau ngapain nih akhir pekan ini, mau istirahat, Bo. Itu tuh menggambarkan ya bahwa Senin sampai Jumat itu rata-rata orang yang kerja istirahatnya tidak stabil. Iya. Iya. Kayak lagi berat banget, Bo. Lagi berat banget. Jadi makanya rasanya tuh kayak Ya. perang tiap hari. Lu tahu bicara mengenai berat ini mungkin nanti hari Senin ya kita bahas. Gue baca tulisan di Medium yang menggambarkannya gini. Bekerja sekarang itu rasanya seperti memeluk kaktus. Sakit, lu tahu sakit berdarah, berduri. Sakitnya tuh kecil-kecil gitu. Tapi banyak. Tapi kalau lu lepas, ya lepasin aja. Kalau lu lepas, lu jatuh. Dan lu nggak mau jatuh. Oh, itu sampai masuk ke Medium artikel itu. Iya, sakit, pedih, tapi harus dipeluk. Injit semut dulu, Bo. Injit semut dulu, Bo. Injit semut. Siapa sakit naik di atas. Si Yura lagi di Switzerland loh, Bo. Iya, emang. Sempurna hidupnya Kak Yura nih kayaknya ya. Pahit. Find your happiness moment deh, Bo. Iya deh. Biar nggak pahit gitu. Iya deh. Yura kan menatap danau di Zurich gitu. Gua ke danau UI deh ya. Makasih ya buat ketawa-tawanya hari ini. Geng duet sekalian, selamat berakhir pekan. Kita ngobrol lagi hari Senin. Now, get off your phone and start your day. Bye everybody. Dadah.